Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin pimpinan, mohon izin tutor dan rekan-rekan sekalian. Izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 1 kelas C4. Yang pertama Ahmad Sandi STRTP selaku ketua kelompok. Yang kedua Ahmad Ilman Madani STRIP. Yang ketiga Akmal Krida Pangestu STRIP. Yang keempat Andika Nur Dwi Putra STRIP. Dan yang terakhir Benedetta Josefa Yolanda STRIP. Kami merupakan peserta lasar di PPSDM Regional Bandung dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisa kami dan diskusi kami mengenai korupsi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi sendiri terbagi menjadi 7 jenis, seperti penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dengan pengadaan, dan gratifikasi. Gratifikasi sendiri merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun dan dengan maksud tertentu. Salah satu contohnya adalah memberikan paket perjalanan gratis, parcel hari raya, dan hadiah-hadiah lain yang diberikan dengan maksud tertentu. Gratifikasi adalah akar dari korupsi. Salah satu contohnya lagi adalah yang dilakukan gratifikasi adalah hadiah parsel hari raya dari bawahan untuk atasan, tip untuk petugas pelayanan sekedar tanda terima kasih, lalu biaya pendidikan kedinasan pengembangan karir dibiayai oleh pengusaha, oleh-oleh dari instansi tempat dilakukan pemeriksaan ketika selesai audit, pegawai negeri diberi hadiah, contoh produk barang oleh vendor. Lalu pegawai negeri yang ditraktir makan siang di rumah makan oleh pengusaha BUMN oleh memberikan fasilitas khusus bagi pejabat negara. Identifikasi USG. Pengertian USG yaitu urgensi, merupakan isu aktual yang masih ada bahkan sering tidak disadari kejadiannya. Lalu seriousness, bersifat problematik dan yang terkena dampak utamanya krisis kepercayaan dan menurunnya kesehatan masyarakat. Growth, jika tidak segera ditangani akan berpengaruh pada bidang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial. Saya akan menjelaskan tentang akar permasalahan korupsi di Indonesia melalui analisis Wishbone. Melalui analisis Wishbone, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan, organisasi, budaya, dan individu. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah di individu. Bait pertama, minimnya moral. Minimnya moral yang dimaksud adalah mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia yang dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut, dan ini sangat minim nilainya. Bait kedua yaitu keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Jelas adanya keinginan untuk memperkaya diri sendiri karena merasa pendapatan atau gaji yang diterimanya tidak cukup, sehingga berbagai cara halal dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan maksud untuk memperkaya orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya, baik saudara maupun koleganya. Bait ketiga dari individu adalah gaya hidup. Yang dimaksudnya di dalamnya adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini yang sangat tinggi. Unsur kedua yaitu budaya. Sudah terbiasa akan budaya gratifikasi. Yang dimaksud di sini adalah gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, dan sudah terbiasa akan hal tersebut. Kedua yaitu berkembangnya budaya korupsi, yaitu salah satu penyebab korupsi
masih bertahannya sikap primitif terhadap praktek korupsi tersebut karena belum adanya kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, dan ini sudah membudidaya atau turun-temurun. Organisasi manajemen yang menutupi atau membiasakan korupsi. Di sini yang dimaksud manajemen adalah sistem yang dibuat oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengatur dan mengorganisir sebuah hal dalam pengawasan dan pengendalian. Dalam organisasi tersebut, para pegawainya dihalalkan atau saling menutup-nutupi apabila terjadinya korupsi, dan ini sangat merugikan perusahaan atau organisasi yang terkait. Sistem organisasi yang bobrok. Yang dimaksud bobrok di sini adalah suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing, namun tidak stabil dan tidak beraturan, tidak saling membantu dan bekerja sama, dan saling menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan diri sendiri. Yang terakhir yaitu aturan, hukum yang tumpul pada pelaku korupsi. Penyebabnya, lemahnya penegak hukum di Indonesia terjadi karena masalah terbesar dalam penegak hukum, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, bukan berada dalam sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri. Dan yang terakhir, implementasi penerapan sanksi bagi koruptor tidak menimbulkan efek jera. Maksudnya yaitu hukuman yang didapatkan oleh para koruptor tersebut terlalu ringan atau tidak setimpal dengan apa yang telah dia buat dan merugikan negara. Oleh karena itu, kami di sini menggunakan teknik analisis SWOT. SWOT sendiri memiliki kepanjangan yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau kelemahan. Yang pertama, kekuatan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu dana penyidikan cukup besar, sehingga cukup digunakan untuk membiayai operasional. Yang kedua, sarana dan prasarana didukung oleh teknologi dan digitalisasi. Yang ketiga, pengalaman dan kemampuan serta budaya organisasi pada SDM di KPK maupun tenaga ahli lainnya terjamin. Dan yang keempat, adanya surat telegram. Kemudian weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, modus korupsi terkait erat dengan kewenangan tugas dan fungsi jabatan, sehingga sulit dalam pemantauan pungli dan suap menyuap yang terjadi. Yang kedua, tingginya pungli. Dan yang ketiga, kemitraan. Kemudian yaitu opportunities atau peluang. Di sini ada 3. Yang pertama, adanya undang-undang yang menuntut informasi keterbukaan publik, sehingga perangkat daerah dituntut untuk transparan. Yang kedua, proses pengadaan pada umumnya sudah melalui online, contohnya LPSE. Dan yang ketiga, kontribusi dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak yang lebih ahli dalam penyidikan. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini ada 4 poin yang dititik beratkan. Yang pertama, setiap birokrasi pada instansi berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pelaku kejahatan korupsi cenderung memiliki jaringan yang banyak, bahkan bisa melibatkan orang-orang penting. Yang ketiga, adanya intervensi dari pihak luar terhadap para penyidik. Dan yang keempat, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui unjuk rasa. Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap isu ini melalui metode Fishbone dan SWOT, kelompok kami berhasil menentukan 3 strategi pemberantasan korupsi. Hakikatnya, pemberantasan korupsi merupakan usaha untuk memperkecil atau mempersempit ruang bagi para koruptor supaya akhirnya tumbuh rasa tidak mau melakukan korupsi, tidak berani melakukan korupsi, dan tidak bisa melakukan korupsi. Adapun strategi itu, yang pertama adalah penindakan. Tentu saja penindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Korupsi.
Yang ketiga adalah edukasi dan sosialisasi, di mana di sini materi utamanya adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan ASN berakhlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi di sini disingkat menjadi Jupe Mandi Rangker Sebedil, yang terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, berani, dan adil. Penanaman nilai-nilai korupsi ini harus dilakukan secara intens terhadap ASN, karena hal-hal yang diawali dengan sosialisasi akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap pribadi sehingga berani untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga sudah ada terobosan baru core value ASN berakhlak yang harapannya bisa semakin menumbuhkan rasa takut akan korupsi. Takut korupsi yang saya maksud di sini adalah penolakan terhadap korupsi. Di bidang digitalisasi ada gratifikasi online atau GOL. Dalam aplikasi ini kita bisa melaporkan apabila kita mendapatkan gratifikasi atau melihat tindakan gratifikasi. Pada software ini kita bisa mengupload identitas secara mendetail dan dijamin kerahasiaannya. Di sini juga kita bisa mengupload bukti, kronologi, penerima, dan pemberi dari gratifikasi tersebut. Selanjutnya, KPK juga menyediakan website yang langsung ada di official website mereka di www.kpk.go.id. Di situ kita bisa mengisi formulir yang berisi pelaporan kita, baik bukti, kronologi, penerima, dan pemberi dari gratifikasi tersebut. Di situ juga ada email dan faksimili yang akan semakin memudahkan masyarakat ataupun ASN untuk melaporkan tindakan-tindakan korupsi di sekitar mereka. Dari presentasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Sebagai ASN yang berintegritas, kita sama sekali tidak boleh bergabung ataupun berkecimpung dalam tindakan korupsi. Karena pada hakikatnya kita harus tetap mengingat fungsi dari ASN sendiri, yaitu menaati kebijakan, yang kedua memberikan pelayanan, dan yang terakhir mempersatu bangsa. Demikian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.